Menurut gua ini gawat banget guys, gawat. Gawat bagi masa depan bangsa karena kebijakan pendidikan di masa new normal ini bisa menjadikan generasi emas Indonesia yang seharusnya bisa kita andalkan menjadi penerus masa depan bangsa menjadi goblok. Goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah teman-teman, hari ini gue mau diskusi sama kalian mengenai skema pendidikan yang ada di Indonesia. Ini kritikan ini sangat penting buat gue karena ini menyangkut kehidupan dan masa depan bangsa Republik Indonesia. Kafe dan mal dibuka, tapi nasib sekolah masih nggak jelas. Pak Presiden, tolonglah dengar keluhan kami. Tidak adanya kepastian di saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia membuat dunia pendidikan khususnya sekolah juga harus melakukan reorientasi dalam banyak hal, khususnya penyelenggaraan kurikulum di satuan pendidikan. Meskipun dibuat skema protokoler agar bidang pendidikan tetap berlangsung di masa new normal, namun rencana penyelenggaraan praktik pendidikan secara langsung tatap muka menuai banyak banget kritikan dan juga penuh kekhawatiran. Bagaimana enggak coba? Komisi Perlindungan Anak KPAI menyebutkan 80% loh, 80% sekolah sebagai penyelenggara pendidikan tidak siap dalam menjalankan pendidikan secara tatap muka langsung sesuai protokol kesehatan yang telah dibuat. Dimulai dari fasilitas kesehatan di sekolah, jaminan sekolah selalu dalam kondisi steril, pengaturan format masuk atau tidaknya siswa di sekolah, hingga penanaman nilai budaya baru kepada siswa di masa new normal ini. Apalagi proses pendidikan dengan metode online melalui Zoom dan teman-temannya. Apakah pemerintah bisa memberikan internet atau gadget gratis bagi seluruh peserta didik? Menurut gua ini gawat banget guys, gawat. Gawat bagi masa depan bangsa karena kebijakan pendidikan di masa new normal ini bisa menjadikan generasi emas Indonesia yang seharusnya bisa kita andalkan menjadi penerus masa depan bangsa menjadi goblok. Goblok, gimana enggak? Karena banyak banget curhatan yang masuk di akun sosial media gua, baik itu dari orang tua murid, bahkan dari guru-guru yang aktif berkecimpung dalam kebijakan pendidikan new normal ini. Banyak sekali kasus dan keluhan orang tua murid yang tidak sanggup menemani anaknya menjalankan program tersebut. Guru-guru pun mengalami keluhan yang sama, karena dengan metode pembelajaran konvensional aja, peserta didik masih banyak banget yang sulit memahami materi yang diajarkan. Di daerah perkotaan aja deh, bagi yang mampu secara ekonomi, masih banyak banget orang tua murid yang masih kewalahan membagi waktu mereka untuk membimbing anaknya karena mereka mempunyai aktivitas pekerjaan di luar rumah. Mereka masih bekerja di saat waktu anaknya mengikuti sekolah online tersebut. Ya mau nggak mau kan mereka serahkan anaknya itu kepada pembantu rumah tangganya yang notabene belum tentu bisa membimbing anak-anak mereka tersebut dalam proses pembelajarannya. Nah itu baru yang mampu loh. Bagaimana dengan keluarga yang masuk kategori miskin? Bagaimana? Belum lagi di daerah pedesaan. Daerah pedesaan yang fasilitas internet dan teknologinya masih sangat tidak memadai. Karena kesanggupan sumber daya manusianya pun masih jauh api dari arang. Banyak banget loh peserta didik yang tidak memiliki perangkat HP ataupun komputer dan laptop untuk mengikuti program ini. Lah buat beli makan aja sulit bro, boro-boro mau beli gadget ataupun beli pulsa internet. Ada juga murid-murid yang akhirnya menjadi malas berhipotesa dengan langsung mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan guru tersebut dengan metode copy paste jawaban dari Google, karena kan pertanyaannya juga dari Google. Belum lagi banyak juga murid-murid yang tidak diawasi di rumahnya malah main game online dengan semua murid-murid yang lain pada saat gurunya menerangkan secara daring. Jadi pada saat gurunya menerangkan secara daring semua materi-materi pelajaran, anak-anaknya di belakang layar itu mereka saling berkomunikasi melalui handphone. Main game online yuk, lo online udah belum? Biarin aja guru tuh nerangin sendiri, kita main game online. Nah, ini harus serius dipertimbangkan guys. Dari berbagai survei yang ada mengenai penyelenggaraan pendidikan selama masa pandemi berbulan-bulan ke belakang aja, muncul banget ketidaksiapan penyelenggaraan pendidikan. Dari akses fasilitas pendidikan hingga kapasitas dan kualitas guru dalam penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh atau biasa disingkat dengan PJJ. Sejauh ini artinya pendidikan di Indonesia
masih terlalu mengandalkan kesuksesan kurikulum lalu dan tidak memiliki daya tahan yang kuat terhadap perubahan zaman. Dunia pendidikan saat ini seolah terdisrupsi oleh teknologi dalam pendidikan itu sendiri dan tergerus oleh kenyamanan guru pada model pembelajaran tatap muka yang mengandalkan teacher center. Hal tersebut juga bisa tercermin dari survei yang dilakukan oleh KPAI yang menyebutkan 54% responden guru setuju jika sekolah kembali dibuka. Saya sih meyakini bahwa faktor utamanya yaitu ketidaksiapan guru dan murid jika harus menyelenggarakan kegiatan pendidikan di rumah atau PJJ dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka langsung, terlepas dari faktor berbagai keterbatasan fasilitas dan juga rasa rindu mereka terhadap guru dan muridnya. Pemerintah mengambil kebijakan melakukan pembelajaran jarak jauh, bahkan ada guru terpaksa mendatangi peserta didik di rumah bagi mereka yang tidak bisa mengakses internet. Jangan sampai pemerintah gegabah atau terlalu cepat dalam mengambil sebuah keputusan penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi ini. Terlebih di bulan Juli 2020 ini merupakan tahun ajaran baru. Bagaimana hingga saat ini belum ada arahan teknis kepada sekolah bagaimana cara menyelenggarakan pembelajaran tatap muka langsung. Sejauh ini sekolah sendiri yang melakukan inisiatif menyiapkan pembelajaran tatap muka langsung dengan menerjemahkan protokol kesehatan yang ada. Menurut gua hal ini harus difikirkan lebih serius lagi oleh pemerintah pusat. Jangan hanya mengandalkan pemerintah daerah aja, Pak, yang sudah keteteran. Gue yakin udah keteteran dalam hal mengatasi hal ini. Dengan berbagai kendala tersebut, pemerintah harus segera melakukan penyesuaian kurikulum, baik tatap muka langsung maupun jika harus penyelenggaraannya melalui PJJ. Kembali dengan segala keterbatasan yang ada, udah semestinya pemerintah melakukan kajian mendalam untuk menyesuaikan kurikulum pendidikan agar memiliki daya tahan dan fleksibilitas tanpa mengurangi kualitas penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Jangan sampai memaksakan pembelajaran tatap muka langsung meskipun berada di zona hijau. Namun, praktek pendidikan masih sama dengan apa yang disuguhkan selama masa pandemi 3 bulan ke belakang yang menuai banyak banget kritikan. Hal ini menjadi sangat penting karena siswa yang saat ini menempuh pendidikan di masa pandemi merupakan bagian dari generasi emas 2045. Udah tentu sumber daya manusia yang ada saat ini harus diberikan akses dan kualitas pendidikan yang sangat bermutu sehingga harapan Presiden dalam rapat terbatas tentang arah pendidikan dapat terlaksana, yaitu membentuk sumber daya manusia yang unggul di masa depan, berkarakter, berakhlak mulia, meneguhkan nilai budaya Pancasila. Dan teman-teman, bagaimana pandangan kalian menghadapi masalah besar ini? Solusi apa yang ada di kepalamu? Coba kalian tuliskan di kolom komentar, karena gue yakin penonton Macan Idealis ini bukan hanya penonton yang pasif, tapi penonton yang kritis dan siap memberikan solusi kepada negara kita tercinta. Nah teman-teman, sebarkan video ini ke seluruh sosial media kalian. Semoga dengan adanya diskusi kita kali ini di kolom komentar dan dengan apa yang kita sampaikan kali ini bisa memberikan gambaran secara utuh bagaimana kondisi Republik Indonesia dalam hal mengejar Indonesia Emas tahun 2045. Gimana mau Indonesia Emas kalau rakyatnya nanti jadi goblok? Teman-teman, tulis di kolom komentar solusi kalian, pandangan kalian, ataupun keluhan kalian mengenai kondisi pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.